Ini wates Kulon Progo, nggih kula ngapunten boten asli Jawa Tulen Jawa. Kula niku campuran. Ibu kula Wonosobo, bapak kula niku luar Jawa, Makassar. Dadi ngapunten nek kula mboten saged basa Jawi nggih. Kula ngagem bahasa Indonesia, ngagem basa Jawa, campur-campur mboten napa-napa nggih. Enak nggih. Nggih, alhamdulillah teng Kulon Progo niku biasa dipanggil Buya Bayu. Buya niku bapak. Bayu niku nama kula. Nggih, ngoten niku. Jadi Buya Bayu, Bapak Bayu. Nah, alhamdulillah sudah berada di Kulon Progo niku sejak tahun 2019. Dan alhamdulillah kula ning lendah niku sering di daerah Jati Sari, Jatirejo, Nurul Hidayah niku. Nah, sering lek kula teng mriku. Nah, alhamdulillah Allah beri kesempatan bukan karena saya yang hebat. Santai. Kenapa saya bawa slide materi seperti ini? Karena saya selalu survei kalau ngaji di mboten ngagem visual seperti ini, nggak ada foto, nggak ada video, kadang sok ngantuk jamaah, betul? Nah, maka jamaah yuk yang ngantuk, tolong silakan ambil air wudu riyen. Bu, ngantuk mboten, Bu? Mboten nggih? Nggih. Nanti silakan yang mau nyimak video saya ada di YouTube saya. Nanti niku nggih. Baik, izinkan Bapak Ibu sekalian kita masuk ke materi nggih. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim, semoga Allah menerima semua amal-amal kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Saya boleh berdiri, Pak? Saya boleh berdiri, Bu? Ngapunten Pak Duku, Pak Lurah, saya kalau ngisi biasanya berdiri. Soalnya kalau saya duduk perut saya kram. Ya, ngapunten perut saya kram soalnya perut saya buncit. Tapi orang buncit itu tanda orang penyayang, Pak. Bu. Serius, kenapa penyayang? Iya, dia enggak kalau dia penyayang, contohnya gini, ketika misalnya ada makanan dan minuman sisa, sayang kalau enggak dimakan, sayang kalau enggak minum, maka dia penyayang. Dan orang buncit niku tanda orang setia. Kenapa saya bilang setia? Dia enggak bakal ngejar cewek lain. Gimana mau ngejar cewek lain? Wong gawa perut tewe angel kok. Bagaimana mau ngejar cewek lain? Nah, maka carilah orang-orang yang buncit seperti saya. Baik Bapak Ibu, yarahmatullah. Mari kita jadikan pertemuan ini, mari kita jadikan forum ini untuk menambah keimanan dan menambah pemahaman. Siap? Karena ngapunten, banyak sekali majelis-majelis ilmu di luar sana yang mohon maaf, hahaha, hihihihi, begitu pulang dari rumah ditanya, mau materi ini opo? Mbuh lali, sepenting Ustadz Gayeng. Lalu bagaimana umat saat ini mau bangkit? Betul? Nah, maka saya pingin Pak, Bu, saya pingin jenengan semua yang ada di sini, yuk tidak hanya menambah keimanan, tapi juga menambah pemahaman. Dijelaskan di hadis riwayat Bukhari Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau tanyakan jenengan, siapa di sini yang suka berangkat ke pengawasan ngajung? Oh, satu orang saja. Pak, Bu, saya ini ngaji ini santai mawon. Saya banyak berinteraksi sama jenengan. Karena kalau saya nggak berdiri, jenengan ngantuk toh. Nggih mboten? Jujur mawon. Saya tanya ke jenengan semua, siapa di sini yang suka berangkat ke pengawasan ngacung? Ngacung? Nggak ada. Allahu Akbar. Ini berarti saya harus butuh ekstra yang lebih kuat lagi. Oke, selanjutnya, mari kita jadikan pertemuan ini untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan. Siap? Siap, Pak? Siap, Bu? Nggih, biar nggak ngantuk, coba bisa angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Ngapunten, angkat tangan kanannya. Mesti jenengan baru pertama kali kan ngaji seperti ini. Angkat tangan kanannya, Bu. Angkat tangan kanannya, sampirkan ke pundak teman sebelah kanannya. Sampirkan. Ya. Ya, sambil dipijit-pijit. Ya. Ikutin kalimat Mas Bayu, ya. Saudaraku, malam ini kita mau ngaji ya. Tolong ya. Jangan ngantuk. Tolong ya. Serius ya. Malam ini kita mau ngaji asyik.
Kita mau ngaji aja. Semoga persaudaraan ini tidak hanya sampai di dunia, tapi juga sampai di surga. Coba angkat tangan kirinya, sampirkan ke pundak teman kirinya. Ya. Yuk diremat-remat dulu ya. Ikutin kalimat Mas Bayu. Saudaraku, terima kasih ya sudah mengingatkan aku. Kamu baik banget deh. Bagi dong THR-nya. Semoga pertemuan ini, semoga persaudaraan ini tidak hanya di dunia saja, tapi sampai di surga. Coba beri tepuk tangan buat jenengan semua. Tepuk tangan. Ngapunten, nek kula ngisi pengajian niku kadang seperti itu. Kenapa? Penentu jenengan suka tidak sukanya dengan saya itu di awal materi, betul? Nah, maka kita harus kenalan terlebih dahulu. Dan selanjutnya, luruskan niat, bersihkan hati. Di kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji berkata seperti ini, Pak Bu, ya. Ketika kita berangkat ke pengajian, maka minimal niatkan 2. Pinten Pak Bu? Kali. Yang pertama, niatkan li wajhillah. Napa niku li wajhillah? Mengharap wajah Allah atau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari snack. Bukan mencari ridho dari Pak Takmir, enggak, tapi semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Napa Pak? Napa Bu? Kebodohan. Karena banyak orang yang belajar ilmu saat ini bukan untuk menambah pemahaman, tapi untuk menyerang orang lain. Betul? Nah, maka yuk pada malam hari ini jenengan niatkan mengharap ridho Allah dan juga menghilangkan yang namanya kebodohan. Siapa di sini yang sudah pintar ngacung? Tidak ada. Orang yang merasa pintar dia bodoh, dan orang yang merasa bodoh dia pintar. Orang yang merasa soleh ya dia salah, dan orang yang merasa salah dia soleh. Maka selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa akan kurang dalam hal ilmu agama. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, maka insya Allah jenengan-jenengan semua ini saya lihat mukanya muka-muka penghuni surga semua. Oh, aminnya cuma 1-2 orang, nggak apa-apa. Ini kayaknya mukanya muka-muka surga semua. Oke, muka surga yang pertama, wajihun malihun, wajah yang cerah dan ceria. Ngaji itu harus sumeh, harus sumringah, nggak boleh cemberut. Yuk coba senyum dulu. Yang ngantuk dipaksa senyum. Nah, semua sudah senyum? Ya, itu ciri-ciri penduduk surga. Yang kedua, lisanun fasihun, lidah atau lidah yang fasih atau mengucapkan yang baik-baik. Itu ciri-ciri penghuni surga. Yang ketiga, qalbun nakiyun atau hati yang bersih. Kalau jenengan berangkat ke sini untuk mencari kebenaran, insya Allah jenengan dapat kebenaran. Tapi kalau jenengan nyari pembenaran, pasti apa yang saya sampaikan semua pasti salah. Yuk, maka jadikan mata kita ini menjadi mata lebah yang selalu melihat kebaikan, yang selalu melihat yang baik-baik di sisi orang tersebut. Siap? Dan yang keempat, yadun sakiyun, tangan yang dermawan. Yuk, silakan kotak infaknya diputar Pak, Bu. Insya Allah jenengan ini orang-orang yang dermawan kan? Ya, insya Allah jenengan orang-orang yang termasuk ciri-ciri ke dalam orang-orang yang penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini foto saya, nggak usah dilihat ya. Baik, berbicara tentang bulan Ramadan, saya harus jalan ini, soalnya kalau saya gini jenengan nggak akan fokus. Nah ini, berbicara tentang bulan Syawal, Pak, Bu, apa yang biasanya dibicarakan? Apa Pak? THR. Oke, ada lagi? Nah, apa ini Ki? Sudah mulai komunikatif. Ada lagi? Mas, teman-teman yang jenengan diajak ke sini, Mas. Ada lagi? Biasanya berbicara tentang Syawal, kita berbicara tentang apa? Halal bihalal. Halal bihalal niku apa dalam artian saya sudah menghalalkanmu, artinya apa? Saya sudah memaafkanmu. Makanya ada halal bihalal. Yang kedua, berbicara tentang Syawal, biasanya ada puasa Syawal. Barang siapa yang dia berpuasa full di bulan Ramadan dan ditambah puasa Syawal selama 6 hari, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun full. Kenapa 1 tahun full? 1 puasa, 1 hari puasa dikalikan 10 dan ditambah 6 hari puasa dikalikan 10, totalnya 360 hari. Berarti total keseluruhan 1 tahun. Maka yuk Bapak Ibu sekalian, manfaatkan benar-benar puasa Syawal berapa hari? 6 hari.
Ya, berbicara tentang tentang bulan Syawal biasanya apa? Silaturahim. Ada juga apa? Tadi Bapak sampaikan THR. THR kalau di bulan Syawal bukan tunjangan hari raya, tapi apa? Turahan hari raya. Itu nggih. Masih ada turahannya, Pak? Masih. Ya. Tapi itu nggak penting, Pak. Yang mau saya tanyakan ke jenengan semua, pripun kabar keimanan jenengan setelah bulan Ramadan? Alhamdulillah dulu 30 hari saya berpuasa Ramadan, alhamdulillah keimanan saya kecas. Ya, karena apa? Tarawihnya berjamaah. 10 hari pertama, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sampai membludak, betul? Bahkan sandal yang nggak pernah kelihatan di masjid pun akan kelihatan di masjid 10 hari pertama, betul? 10 hari kedua, pripun Pak Bu? Cek. Mulai ada kemajuan soft kan? Napa niku? Berarti jamaahnya semakin maju. Nah, 10 hari terakhir juga seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, pripun ketaatan jenengan selama di bulan Syawal ini, apakah meningkat atau menurun? Saya mau tanyakan juga amal soleh jenengan gimana? Apakah sedang mantap-mantapnya atau enggak? Juga tentang memikirkan kematian. Ini yang jarang disampaikan. Ini yang jarang diingat-ingat. Juga apa? Generasi muda. Makanya selalu saya sampaikan dimanapun saya mengisi pengajian, selalu saya tanyakan ke takmir, mana anak-anak mudanya? Jangan sampai mereka sibuk mempersiapkan flyer, sibuk mempersiapkan proyektor, tapi mereka nggak akan dengerin pengajian. Eman. Lagi tentang apa? Kemakmuran masjid. Nanti Pak Takmir, Bapak-bapak sekalian, saya akan banyak berbicara tentang masjid ya. Akan berbicara tentang masjid. Nah, padahal di bulan Ramadan kemarin kita diperintahkan untuk apa? Berpuasa di Quran surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana atas orang-orang kalian terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pak, Bu, pertanyaan saya, takwa niku nopo? Ada yang bisa menjawab? Takwa niku nopo, Pak? Pak, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya mengutip perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata seperti ini. Ketaatan atau ketakwaan kepada Allah bukan dilihat dari bagaimana sholat malamnya. Ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana puasa di siang harinya, tapi ketakwaan itu dilihat dari sebagaimana semaksimal mungkin dia menjalankan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin dia menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Maka tadi Bapak benar mengatakan kesimpulan dari ketakwaan itu adalah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bukanlah itu bagi orang yang berpakaian baru, akan tetapi itu adalah untuk orang yang taatnya dan takwanya bertambah dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Jadi Idul Fitri itu bukan perkara gamis atau peci sing anyar, bukan. Bukan perkara sarung, nopo rumah, nopo mobil, nopo tanah yang anyar. Enggak, tapi Idul Fitri niku bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali fitrah, kembali suci, menuju kemenangan. Ini poin dari Idul Fitri tersebut Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita lanjut. Maka ada 4 gambaran keadaan manusia ciptaan Allah. Nah, ini 1. Ada manusia, Pak, yang untung di dunia tapi rugi di akhirat. Siapa itu? Yang dia untung di dunia, yang diberi kemewahan tapi tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, Pak. Di dalam Islam, kalau semakin meningkatnya ekonomi kita, semakin meningkatnya harta kita, semakin menjauhkan kita kepada Allah, itu yang disebut namanya apa? Roj. Apa?
Istidraj. Apa itu istidraj? Kenikmatan yang melalaikan. Dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih sawah, dikasih mobil, tapi itu justru malah melalaikan kita kepada Allah. Maka hati-hatilah, itu namanya istidraj. Kalau bahasa Jawa ini apa Pak? Dilulu sama Gusti Allah. Akhirnya apa? Ditenggelamkan sedalam-dalamnya. Yang kedua, rugi di dunia, untung di akhirat. Dia nggak punya apa-apa di dunia, tapi dia punya bekal di akhirat. Apa? Amal solehnya. Ya, yang ketiga, rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Nah, ini sudah bahaya nih Pak. Wis rugi neng dunia, ya rugi neng akhirat. Dan yang keempat, untung di dunia dan untung di akhirat. Apa? Dia punya kekayaan, kayaknya buat apa? Buat beramal soleh. Dia punya mobil untuk amal soleh. Dia punya sawah untuk amal soleh. Dia punya tanah untuk amal soleh. Maka untung di dunia, untung di akhirat. Saya mau nanya, jenengan pilih mana? Milih 1, 2, 3 atau 4? Milih mana Pak, Bu? Milih 4. Milih untung di dunia dan untung di akhirat. Nah, maka apapun yang jenengan miliki, yuk lakukan semuanya karena beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Siap insya Allah. Oke. Maka Pak Bu, barometer suksesnya Ramadan saya simpulkan menjadi 3 bagian. Berapa Pak? 3. Yang pertama M. Yang kedua K. Yang ketiga M. M pertama apa? Masjid. Nanti saya akan banyak membahas tentang masjid. Yang kedua apa? Keluarga. Oke? Yang ketiga apa? Masyarakat. Yuk kita bedah satu persatu Pak. Siap? Potret masjid saat ini. 1. Jamaah mayoritas sepuh. Fakta apa tidak fakta? Fakta atau tidak fakta? Pertanyaan saya, kenapa masjid dimanapun itu rata-rata jamaahnya sepuh? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Apa mentang-mentang sudah mau nganu? Mau nganu itu mau umroh, mau haji, makanya taat ibadah Pak. Jangan suzon dulu sama saya. Ya, seharusnya yang lebih pantas nek mangkat neng mesin itu sinten? Siapa Pak? Siapa Bu? Ya anakmu, anak muda yang adzan yo sepuh. Betul? Yang komat yo juga yang sepuh, yang imam juga sepuh, yang makmum juga yo sepuh. Betul? Coba cek deh, soft pertama kalau sholat subuh siapa? Apakah anak muda? Mbah Kakung, pasti, ya kan? Nah, maka inilah barometer kesuksesan kita yang pertama adalah coba cek masjid kita, mayoritas jamaahnya sepuh. Kadang saya miris Pak, nek habis bar Ramadan niku, ya Allah, begitu malamnya takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesok subuh ya rata menyang nang masjid. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat menuju kemenangan, tangi subuh raiso. Maka Pak, Bu, saya berikan tips. Kalau jenengan mau nyari menantu yang punya anak cewek, perhatikan baik-baik. Kalau mau nyari menantu yang cowok, perhatikan baik-baik. Cek pertama bagaimana sholat subuhnya. Kenapa? Sholat subuhnya. Kenapa sholat subuh menjadi barometer? Ya, bagaimana mau membangun keluarga. Wong bangun subuh aja dia keteteran. Betul? Betul. Dan yang kedua, tanyakan, Le, kamu ngurus masjid mana? Kenapa gitu? Iya, jangankan anak jenengan, masyarakat saja, jamaah saja dia urus, apalagi anak jenengan. 2 itu dulu. Ya. Maka anak muda yang keren. Nah, ini makanya kalau saya mau ngomong anak muda, wong sepuh-sepuh kabeh raiso gitu. Maka saya butuh anak muda. Ya. Anak muda ini anak muda keren itu yang nongkrongnya, yang hiburannya di mana? Di masjid. Harus seperti itu. Karena kalau jenengan semua sampun sampun meninggal dunia, siapa yang meneruskan? Ya mereka. Maka dididiklah mulai saat ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi.
Yang kedua, sibuk memikirkan pembangunan. Saya Pak di Wonosobo, ya karena ibu saya kan asli Wonosobo. Saya pernah disodorin proposal pembangunan sama Takmir Wonosobo. Mas Bayu, niki nonton proposal pembangunan masjid. Oh nggih, monggo. Karena di sana mayoritas rata-rata masjidnya kan menara-menara ya, menara-menara. Proposal yang disodorkan ke saya sekarang tahun berapa Pak? 2023. Proposal yang disodorin ke saya tahun 2012. Berarti ada berapa? 10 tahun yang lalu. Saya tanya, Pak ini bangun apa? Bangun menara. Kenapa bangun menara? Iya, biar masjidnya megah. Terus saya tanya, kalau masjidnya megah, terus jamaahnya mau datang nggak ke masjid? Enggak juga. Nah, terus ngapain sibuk-sibuk mikir pembangunan, betul? Yang lalai adalah bagaimana membangun jamaahnya. Tinggi-tinggi masjidnya, luas bangunannya, nggak ada yang ngisi juga sama kosongnya, betul? Percuma. Tapi kalau bangunannya sudah megah begini, ditambah anak-anaknya bagus, remaja-remajanya juga dikaderisasi dengan baik, sepuh-sepuhnya juga, maka itulah yang disebut dengan membangun jamaahnya. Oke? Maka takmir, kapan-kapan kita belajar manajemen masjid tentang bagaimana mengelola yang namanya masjid. Jangan sibuk memikirkan pembangunan fisiknya, tapi coba sibuk memikirkan bangunan jamaahnya. Oke? PR terbesar kita tuh bukan masalah perbedaan kamu ini, kamu itu, enggak. Permasalahan kita itu apa? Anak mudanya, remajanya, kita semua untuk berangkat ke masjid. Perbedaan itu sampai kiamat pun pasti ada. Yuk tolong singkirkan perbedaan. Yuk kita junjung yang namanya persatuan. Oke? Lanjut. Yang ketiga, saldo menumpuk sampai jutaan rupiah. Ini sering terjadi. Salah satu masjid pernah nelpon saya, bendaharanya, Mas Bayu saya mau konsultasi. Silakan. Saldo di masjid saya senilai 260 juta. Banyak banget saya bilang. Buat apa? Iya ini takmirnya eman-eman ngetoke duitnya. Begitu terkumpul banyak sampai bingung mau diapake. Nah, kalau jenengan berinfak niatnya untuk apa? Biar jariah, betul? Tapi mohon maaf, banyak sering terjadi seperti ini, saldo menumpuk sampai jutaan rupiah. Ya, saya cepat saja. Nih, yang kedua, yang selanjutnya, keempat, pemuda dan remaja masjid yang pasif. Kenapa ini terjadi? Nanti kita akan cek bersama-sama ya. Saya cepat saja. Yang selanjutnya, takmir yang kolonial dan tidak mau open mind. Pak Takmir, anak muda difasilitasi dong bikin kajian. Ojo. Karo sapa Ustaz Buya Bayu. Ojo. Nggak, engkau malah ngangenin. Engkau malah jadi nambah-nambahi pengeluaran lagi, jangan. Pak Takmir, mbok ibu-ibu niku bikinkan program 3M, masjid makan-makan biar ibu-ibu bisa masak-masak di masjid. Jangan. Eman-eman duitnya. Nah, maka coba open mind. Banyak program-program yang bisa digunakan, yang bisa dilakukan untuk kemakmuran jamaahnya. Bagi-bagi sayur, bagi-bagi makanan, itu bisa memantik, bisa menarik jamaah untuk bisa berjamaah. Ini yang saya lakukan di mushola saya. Ya, yang awalnya nggak pernah berangkat ke masjid, cuma nongkrong di Serambi. Kita kasih makan, begitu sholat dia pulang. Begitu terus, akhirnya apa? Dia ada rasa nggak enak hati. Akhirnya dia sekarang menjadi jamaah tetap di mushola tersebut. Karena apa? Makanan itu. Oke? Nah, maka Bu, Pak, ikutin kalimat saya. Perjalanan ke masjid itu, Pak, ikutin kalimat saya, Bu. Perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, kalau hatinya dekat dengan masjid, pasti akan sampai. Begitupun sebaliknya. Sedekat apapun masjidnya, kalau hatinya jauh dengan masjid, pasti tak akan sampai. Maka Pak, Bu, PR terbesar kita niku sakniki adalah mentautkan hati kita dengan perjalanan terberat itu bukan perjalanan ke Parangtritis. Perjalanan terberat itu bukan perjalanan ke mall, tapi perjalanan terberat niku perjalanan ke masjid. Ya, mampu nonton di Gelaga sakniki enten tontonan teng Gelaga niku toh? Nggih Mas ya, ada tontonan di Gelaga, enggak tahu ya. Ah, cara niku lah pokoknya. Bisa berangkat ke sana, tapi untuk berangkat ke masjid nggak bisa.
masjid di bulan Syawal. Nah, yuk coba kita lihat potret mayoritas keluarga saat ini. Yang pertama, hidupnya dikendalikan oleh uang. Pak, Bu, pernah dengar bahasa Inggris niko time is money? Pernah? Apa artinya? Waktu adalah uang. Maka nggak heran saat ini orang bergeraknya harus uang dan uang. Maka konsep kapitalisme muncul dalam diri kita. Mengisi waktu dengan uang. Maka nggak salah banyak orang yang mempertuhankan uang. Sampai kebenaran itu bisa menjadi relatif gara-gara uang. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya cepat saja. Yang kedua, kesibukan yang tiada henti. Ya, begitu malamnya lembur, dipanggil subuhnya, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Akhirnya karena lembur, akhirnya kesiangan. Begitu zuhur dipanggil lagi, hayya 'alas shalah. Ayo sholat, jam tanggung, engkau gawean kurang rampung. Ngerti-ngerti sudah waktu asar, dipanggil lagi, hayya 'alas shalah. Lah tanggung, engkau neng omah wae lah. Akhirnya apa? Ternyata sudah maghrib, dipanggil lagi, hayya 'alal falah. Capek, akhirnya ketiduran sampai isya tidak sholat. Begitu ada permasalahan dalam kehidupan. Kenapa Allah yang selalu disalahkan? Betul? Nah ini. Maka coba ketika misalnya jenengan dengar adzan, apa respon jenengan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, kok wis adzan ki? Tapi beda cerita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, aku wis dilengke salat. Sesungguhnya seorang mukmin niku waktunya hanya menunggu waktu sholat. Pekerjaannya, kesibukan, aktivitas dunianya itu hanya selingan. Utamanya adalah sholat. Oke, niku. Tuh, anak muda, pacaran dan pergaulan bebas. Pak, sekarang saya mau tanya serius, siapa di sini yang menyetujui anaknya pacaran? Nggak ada, nggih? Siapa di sini yang setuju anaknya tidak pacaran? Kok abot banget ngangkat tangan, Pak? Semua nggak setuju ya kalau anaknya pacaran ya? Iya, anak pacaran saat ini Pak, dari mulai SD, wah panggilannya sudah luar biasa, Pak. Saya dengar sendiri anak SD manggil pacarnya sudah pakai apa? Kakanda sama Adinda. Naik SMP beda lagi panggilannya, apa? Ayah sama Bunda. Naik SMA, Bu, Pak, beda lagi kalimatnya, apa? Umi sama Abi. Iya, naik lagi ke universitas, ke kampus, beda lagi panggilannya, apa? Janda sama Duda. Ini bahaya terjadi. Anak muda, ya. Maka beberapa kasus-kasus yang akan saya bawakan nanti tentang bagaimana budaya rusak pacaran. Tuh, 13 anak di Kulon Progo ajukan dispensasi nikah hingga April 2023. Tuh, ini terjadi oleh diri saya sendiri, Pak. Saya menjadi korbannya. Baru kenal lewat WA dan diajak jalan remaja putri ditinggalkan di hutan Kulon Progo, barangnya dibawa kabur. Saya waktu ngisi pengajian di Masjid Kokap di daerah Sermo sana, saya pulang ngisi pengajian dikejar sama 5 motor. Nah, 5 motor ini langsung menghadang saya. Buka kacanya. Dari mana? Dari Kokap mau ke Wates. Habis ngapain? Habis ngisi pengajian. Berapa personilnya? Cuma 2 orang, saya sama supir, Mas Rikla. Gimana Pak, ada apa? Tadi Mas, ada kasus di Sermo itu, apa? Ada anak cewek, ada pemudi, dia apa? Laporan ke warga, laporan ke polsek, dia habis kena tipu. Baru kenal lewat WA, sudah diajak kencan di Waduk Sermo, jam 10:30 malam. Setelah itu apa? Punya indikasi jahat, akhirnya pura-pura mogok, si cewek turun dari mobil dan si cowok tersebut melarikan diri. Maka apa? Uangnya, perhiasannya, serta HP-nya di mobil tersebut kurang lebih sekitar 5 jutaan rupiah. Nah, jenengan tahu anak itu, cewek itu usianya berapa? Usianya 15 tahun. Usia SMP ya. Pertanyaan saya, gimana bapak ibunya? Kenapa kok mengizinkan dia untuk keluar malam? Betul? Ini Pak, Bu, perhatikan baik-baik ya. Maka jangan
puas untuk mencari rezeki saja, tapi jenengan Pak sebagai bapak dalam Islam menjadi qawam, menjadi pemimpin yang digugu dan ditiru. Ibu menjadi apa? Al-ummu madrasatul ula, menjadi pendidik pertama untuk anak-anaknya. Hati-hati. Ya, ini sudah terjadi, sering banget pacaran itu terjadi di mana-mana dan efeknya selalu membawa keburukan. Betul? Betul. Tuh. Lanjut. Nih, dimintai tanggung jawab menikahi siswa SMK tembak pacar yang sedang hamil hingga tewas. Ya, sudah berbuat seperti itu, hamil, begitu disuruh bertanggung jawab nggak mau, akhirnya ditembak ceweknya. Ada lagi, nih kasus penganiayaan yang waktu itu ya tahu ya, yang pajak itu, tuh terjadi. Tuh, bahkan sampai ada yang bunuh diri kan? Sayangku, kalau kamu tidak mau kalau kamu putusin aku akan gantung diri di pohon tomat, misalnya. Ini terjadi. Bahkan mohon maaf, harus saya sampaikan, bahkan terjadi seperti ini. Yuk, sekali lagi saya tanya, siapa di sini setuju aneh pacaran? Gak ada? Gak ada? Yuk, Pak Lurah, Pak Duku, berarti semua daerah Jimatan, daerah KP ini steril dengan orang pacaran. Makanya kenapa anak muda gak mau mendekat sama saya? Karena apa? Pasti putus mereka itu. Ya, ini. Nah, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yakni adalah yang paling baik terhadap istrinya atau terbaik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluargaku terhadap istriku. Maka Bapak Ibu sekalian, kadang kita baik terhadap orang lain, tapi kadang dengan keluarga kita nggak baik, betul? Kadang dengan orang lain kita bertutur kalimat yang baik, tapi dengan istri kita enggak. Rasulullah dulu ketika memanggil seorang istrinya, wah luar biasa. Apa panggilannya? Ya Khumairah, betul? Yang pipinya merahan. Jenengan juga bisa Bu manggil bapak, ya Hajar Aswad gitu. Apa itu? Yang kehitam-hitaman gitu. Atau enggak, ya kecap bango, yang hitam-hitam tapi kemanis-manisan juga bisa. Sapaan, siapa panggil? Kadang ibu itu manggil bapak kalau perutnya belendong panggil hendong, nentin dong, nah, kayak gitu. Ibunya misalnya pesek, saya arep nendi sek gitu. Ayolah panggilan-panggilan yang merdu, yang enak didengar oleh istri gitu ya. Tuh. Nah, maka potret masyarakat saat ini. Tuh. Ya kan? Betul enggak, Bu? Ada teras 3x3 kosong. Ngapa yu neng kono arisan, padahal gibah. Ya. Obrolan paling enak, pekerjaan paling enak adalah ngomong ke orang, betul? Ingat Pak Bu, perhatikan kalimat saya. Kalau jenengan mendapatkan orang yang senang membicarakan keburukan orang lain, dia punya potensi membicarakan keburukan jenengan di hadapan orang lain. Maka kalau ada orang yang suka ngomong keburukan orang lain, hati-hati, jangan sampaikan rahasia kita ke mereka. Karena apa? Rahasia itu akan disampaikan oleh orang lain. Ingat, orang yang suka membicarakan orang lain di hadapan kita, suatu saat akan membicarakan keburukan kita di hadapan orang lain. Gibah itu apa? Menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Itu disebut gibah. Dan ini yang sering terjadi di masyarakat kita, sehingga apa? Retaklah, muncullah gep-gepan antar warga. Gibah. Tuh. Yang pertama, iri, dengki, hasad. Suatu ketika ada di salah satu desa, Pak. Di salah satu desa, tetangganya tuku NMAX, kok DS yang masuk angin. Ada seorang ibu-ibu, yu, keroi aku yu, ngopo yu, kok masuk angin? Biasanya orang ngopo ki, oke, aku masuk angin soalnya tonggoku tuku NMAX. Lah, tidak ada. Tonggone tuku NMAX kok dia yang masuk angin. Ada lagi. Yu, delok kae. Baru tuku kompor listrik. Alah, paling mau second. Orang lain yang beli kompor listrik kok kita yang kepanasan. Ada lagi. Jeng, delok jeng. Kae bar tumbas AC. Alah, paling mau harga-harga piro. Aku iso tuku. Orang yang beli AC kok kita yang kedinginan. Iri, dengki, dan hasad. Yuk, tinggalkan. Di tengah-tengah masyarakat kita tuh, yuk, ketika ada seseorang yang dia mendapatkan kebahagiaan, maka kita ikut turut serta mengamin,
kan, karena malaikat di hadis dikatakan barang siapa yang dia ikut mendoakan kebaikan saudaranya, maka malaikat juga ikut mengaminkan semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Tuh, coba enaknya muslim itu seperti itu. Oke, maka yuk dari jimatan ini, dari KP ini, dari Masjid Nurul Huda ini, yuk bersama-sama kita tinggalkan iri, dengki, dan hasad. Selanjutnya apa? Mencari-cari kesalahan orang lain. Coba deh kalau jenengan mau mencari kesalahan orang lain, coba pasang cermin besar-besar di hadapan Anda. Justru yang paling sering harus kita lihat kesalahan adalah apa? Diri sendiri. Sebaik-baik kalian yakni adalah yang tahu atau bisa introspeksi diri sendiri. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Begitu dapat informasi, oh diomong ke si B, oh si B ngomong ke C, ditambah ke meneh, ngomong ke D, tambah meneh, tadi ini kompor jeblok. Betul? Betul, ini terjadi. Padahal cuma setuil saja aib seseorang itu. Barang siapa yang dia menutup aib seseorang, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah sampai di dunia maupun di akhirat. Maka jangan suka membuka-buka aib orang. Ketika tahu, oh kayak gini, ya wis cukup. Ada yang, oh kayak gini, kayak gini yo, ojo ngono kayak. Ngomong lagi, kayak gini. Akhirnya apa? Wis, pokoknya akhirnya rusak bersosial dan bermasyarakatnya. Nah, maka ada Pak Duku, ada Pak Lurah, ada Pak Takmir sebagai perangkat-perangkat yang ada di sini bisa menyatukan jiran-jiran semua. Yuk rukunkan di bulan Syawal ini, yuk kembali ke fitrah kita, yuk bersalam-salaman, yuk halal bihalal, sehingga apa? Masa lalu kita tinggalkan, yuk kita bersama-sama buka lembaran baru untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, maka di Quran surah Al-Hujurat ayat 12, saya cepat saja disampaikan apa? Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dari setan. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Jangan tajasus, suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Oke? Yuk, kita ini punya salah, kita ini punya dosa. Ingat, orang lain punya lidah juga dan punya potensi menceritakan keburukan kita di hadapan orang lain. Maka kalau kita nggak mau disebut, nggak mau dikatakan oleh orang lain, maka jangan mengatakan orang lain. Ini yang terjadi, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau bahagia, kuncinya itu adalah taat. Ikutin kalimat Mas Bayu. Taat, bahagia. Kurang kompak. Taat, bahagia. Maksiat, sengsara. Taat, bahagia. Maksiat, sengsara. Ya, camkan dalam diri jenengan semua. Ketika jenengan taat, berarti saya bahagia. Kalau saya maksiat, berarti saya sengsara. Itu camkan dalam diri jenengan, nggih. Nah, maka ikutin kalimat saya. Ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Hei anak muda, mana anak muda? Jangan nunggu tua baru mau ke masjid. Ingat, yang namanya kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Lurah. Saya nggak ngomong Pak Lurah, jamaah. Pak Duku. Hai, kok wan ini karo Pak Lurah, Pak Duku ora. Pak Takmir. Ora. Mas Bayu. Calon mati. Saya Pak pernah mengisi di salah satu pengajian di daerah Bantul. Ketika saya bilang, Pak Takmir, serempak jamaahnya bilang, mati. Batine kula ketoke onten dendam kesumat iki antara jamaah sama takmir. Insyaallah di Masjid Nurul Huda iki mboten nggih. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Lurah, Pak Duku dan Pak Takmir dong. Iya. Terus Pak Takmirnya bilang apa? Aku urung gelem mati, utangku isih akeh ngomong gitu. Iya, maka jangan petentang-petenteng. Rumah yang mewah kan kita tinggalkan, ya. Sawah yang luas kita tinggalkan, mobil yang mewah kita tinggalkan, istri-istri yang
Istri. Kelewat. Istri yang cantik akan kita tinggalkan. Kita menuju ke liang lahat. Berapa ukurannya Pak, Bu? Berapa ukurannya? Alhamdulillah, pun ngukur nggih. Sudah dipersiapkan? Iya, maka kalau ada manusia yang sering bermasalah, Pak, Bu, kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kalau ada manusia yang sering bermasalah, bisa jadi dia tanahnya tanah sengketa. Ini, ya. Maka anak muda, yuk, mumpung masih muda, mumpung masih diberikan kenikmatan jiwa raga yang kuat, yuk gunakanlah untuk bagaimana bisa taat kepada Allah. Dan apa? Ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Pak, Bu, milih mana? Milih berangkat ke masjid pakai kaki sendiri atau digotong keranda berangkat ke masjid? Pilih mana? Kaki sendiri nggih? Sepakat nggih? Pak Takmir, kata kunci jawabannya. Berarti jamaah besok sholat subuhnya ramai seperti ini. Oh, aminnya mung siji loro tok iki. Adem Ustaz gitu ya. Iya, ada niat, ada jalan. Enggak ada niat, banyak alasan. Yuk, ingat mati. Ya. Tuh. Ini bagus banget kalimatnya. Musibah terbesar itu, Pak. Musibah terbesar itu, Bu, bukan kehilangan sandal di masjid, tapi musibah terbesar itu ketika sandal kita itu ndak kelihatan di mana? Masjid. Jangan sampai sandal kita niku mau kelihatan dalam setahun cuma 2 kali. Napa niku? Idul Fitri dan Idul itu pun telat. Ya, hati-hati. Yuk, maka nanti sandal kita akan menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, sandalku, putaran roda motorku digunakan untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Yuk ingat-ingat dosa kita, Pak, Bu. Yuk kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah, Pak, Bu. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa, Pak, Bu? Yuk, ada yang bisa jawab? Anak muda, Le, anak TPA bisa menjawab. Om Bayu kasih hadiah. Le, bisa jawab ini enggak? Ini siapa? Siapa? Ada yang bilang Imam Bonjol. Ada yang bilang Mahabharata. Siapa ini? Saya kasih hadiah. Tak toke dompetku, mumpung iso eno THR. Turahan hari raya. Ayo, anak TPA. Tapi jangan direkturnya. Udah pasti pada paham kan direkturnya. Siapa, Le? Syekh sudah. Syekh Ali Jabir. Astagfirullah. Siapa? Cepat. 1, 2, 3. Siapa? Saya kasih hadiah. Serius, saya kasih hadiah. Snack saya masih utuh. Siapa? Kesuwen. Durasi ya Pak Lurah ya Pak Dukun, durasi. Berarti zong ya, kosong ya. Siapa beliau? Sultan Muhammad, pejuang Islam, penakluk kota Konstantinopel. Beliau pernah berkata, perhatikan kalimatnya. Jika suatu saat kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan gelak tertawa anak-anak riang di antara sof-sof sholat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda kalian di masa itu. Tafsir kerennya seperti ini. Kalau jenengan nggak melihat anak-anak berlarian di masjid, jenengan nggak mendengarkan anak-anak berteriak di masjid, jenengan nggak melihat anak-anak niku adzan di masjid, maka hati-hati, keruntuhan generasi jenengan akan sangat dekat. Coba cek bagaimana masjid-masjid kita. Alhamdulillah rame. Ada yang bilang gini, tapi kan Mas Bayu, anak-anak itu kan rame di masjid, anak-anak itu kan bisa bikin kita nggak khusyuk dalam sholat. Betul? Biasa seperti itu ya? Kenapa jenengan lebih anteng, lebih setuju, lebih senang anak jenengan itu diam di depan YouTube daripada mereka ramai di masjid? Kenapa jenengan itu lebih senang, lebih anteng ketika mereka ramai di depan YouTube daripada mereka ramai di depan masjid? Ini kesalahpahaman Bapak-Ibu sekalian.
Yuk, maka takmir fasilitasi anak-anaknya. Biarkan mereka main, cukup dinasehati, jangan dihardik. Saya punya kisah nyata, anak-anak SMP nggak pernah mau berangkat sholat di masjid. Saya tanya, Le, guru anak-anak santri saya TPA. Le, kenapa kamu nggak pernah mau ke masjid? Wong anak-anak sepantaran aja ke masjid. Mas Bayu, saya itu trauma. Saya dulu waktu SD pernah dicambuk sama Pak Takmir pakai sajadah gara-gara saya ramai. Tuh. Hati-hati. Maka ajak anak jenengan minimal cinta dulu terhadap Mas. Mereka kan ramai. Memang dunianya mereka dunia ramai. Kalau mereka tidak dididik dari sekarang, mau kapan lagi? Saya yakin, hati-hati. Ketika jenengan sudah nggak ada, mereka tidak cinta terhadap masjid. Masjid hanya menjadi candi-candi Islam. Tahu candi-candi Islam? Hanya sebagai bangunan, nggak ada isinya. Ini bahaya Bapak sekalian. Ini bahaya. Nggih? Maka jangan sampai Nurul Huda ini jenengan sudah nggak ada, hanya sebagai apa? Oh, candi Nurul Huda. Jangan seperti itu. Serius Pak Bu. Ini terjadi. Nah, maka yuk, sering terjadi juga Pak. Saya tuh begini, kalau ada wali santri bilang saya, Mas, saya titipkan anak saya ke TPA ya. Saya menyerahkan sepenuhnya ke guru TPA. Saya bilang, Bu, nggak bisa. Pak, nggak bisa. TPA itu jadwalnya cuma apa? Pertemuan 1 jam, 2 jam dalam sehari, betul? Yang paling banyak berinteraksi siapa? Bapak, ibunya di rumah, betul? Dulu, jenengan waktu kecil diajari habis maghrib. Lenduk, sini. Datang ke ibu, kita buka Iqra. Baca, alif fathah, alif kasroh, alif doma, dibaca. Ah, pintar anak TPA. Sekarang Pak Bu udah beda generasi kita. Bapak ibunya manggil anaknya, Lenduk sini. Habis maghrib buka TikTok yuk. Yuk buka YouTube yuk. Akhirnya apa? Sudah menjadi generasi-generasi YouTube dan menjadi generasi-generasi TikTok. Mereka sudah nggak cinta terhadap masjid. Ini bahaya. Oke? Ini bahaya sekali. Maka anak-anak mudanya, remajanya, saya keren banget. Saya sudah stalking Instagramnya. Ternyata aktif-aktif di sini anak-anak remajanya sama anak-anak mudanya dan anak-anak TPA-nya. Boleh ditonton videonya ini? Sekarang jam berapa nggih? Nggak, nanti durasinya malah kelamaan. 9:43. Oh, sakit nggih? Pak, Bu, izinkan saya menyalakan video ini boleh nggih? Semoga nggak macet. Ini video percakapan pengurus takmir musola dengan seorang pocong. Kok seorang pocong ya? Sesetan pocong ya misalnya. Ya sepocong lah ya. Membahas tentang masalah anak yatim. Bisa disetelkan Mas? Ya. Bisa ya? Silakan disetelkan videonya. Nanti kita ambil pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia malah kenapa saya akan tertutup ini tiada terbakar? Mungkin Abu Cik ada salah baca. Kenapa kalian tidak takut dengan bacaan ayat Al-Quran? Manusia bodoh. Aku kan dah kata, kami ini bukan setan. Kami ini makhluk jin yang sama juga seperti kalian, dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak? Iya, Bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? Macet sinyalnya. Bisa? Ini sinyalnya. Ya. Itu ya Pak. Jadi pada intinya dari video ini tadi dijelaskan, belum ya, nanti bisa diserahkan lagi Mas. Bisa insya Allah ya. Ya. Nanti akan saya spillakan videonya. Maka Bapak Ibu sekalian, pesan dari saya ya.
Saya di Kulon Progo punya gerakan cinta masjid namanya. Hampir setiap masjid anak remajanya, anak mudanya jauh dari masjid. Maka Pak Bu sekalian rahimakumullah, yuk bersama-sama jadikan diri kita, jadikan keluarga kita tuh untuk senantiasa apa? Menjadi diri kita, keluarga kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Visi misi dalam kehidupan kita yakni ada di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari bahaya api neraka. Jaga diri api neraka. Bisa disetar? Bisa ya? Oh, ya. Ini soalnya bagus banget Pak pesannya Pak ini. Eman-eman kalau nggak didengarin. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ini tiada terbakar. Mungkin Abu Cik ada salah baca. Kenapa kalian tidak aku dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran? Manusia bodoh. Aku kan dah kata, kami ini bukan setan. Kami ini makhluk jin yang sama juga seperti kalian, dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? Betul bang. Bacaan daun talas hilang tanpa berkesan. Apa maksud kamu? Aku tahu siapa budak kecil. Dia tuh cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia sudah menjadi anak yatim piatu. Sebab mak dia dah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Betul. Makam mak dia pun belum lagi kering, masih basah dari bunga-bunga. Kalian hari ini dah membunuhnya dan nak membunuhnya. Hei, di mana hati nurani kalian? Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjidku. Kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya. Kalian cuma berbangga-bangga mengumumkan kas masjid kalian tuh dengan pengeras suara. Sombong kali. Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah kalian. Lalu kemana semua uang kas yang berjuta-juta? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. Memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid? Aku tengok cuma engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid. Engkau muadzin, engkau imam, engkau juga makmumnya.